Penggugat bisa mendengar? Uh, Penggugat bisa mendengar yang mulia, terima kasih. Dari tergugat, Bisa yang mulia. baik, sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama penggugat PT Perusahaan Dagang dan Industri Tasno dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat siapa yang mewakili? Baik yang mulia, kami dari Kanwil DJP Jawa Timur 3 diwakili oleh Bapak Heri Basuki Rudianto, Ibu Lili Andayani, Bapak Tri Herianto, Ibu Siti Fadilah, dan saya Novi Arianto yang mulia. Baik, dari penggugat? Dari penggugat saya Erwin yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Agenda ini dari penggugat ya? Benar yang mulia. Ya, silahkan disampaikan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk kesempatan hari ini yang mulia, penggugat akan menanggapi dari penjelasan atau argumen yang disampaikan oleh tergugat dalam sidang sebelumnya yang mulia. Mohon izin yang mulia, penggugat izin share screen yang mulia. Oke, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi dalam kesempatan sidang hari ini yang mulia ada beberapa poin yang ingin penggugat sampaikan. Yang pertama adalah uh, poin fakta mengenai terdapat nilai rugi fiskal yang dapat diperhitungkan di tahun 2017. Pada dasarnya fakta atau uraian ini adalah untuk menjawab pertanyaan majelis hakim yang sebelumnya diajukan kepada pihak tergugat yang mulia, di mana jawaban dari tergugat adalah tidak ada. Namun pada kesempatan kali ini penggugat ingin menyampaikan bahwa faktanya terdapat nilai rugi fiskal yang memang dapat dikompensasikan di tahun pajak 2017. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah terkait dengan kronologi yang mulia, di mana penggugat juga ingin menyampaikan bahwa nilai rugi fiskal ini bukan nilai rugi fiskal yang dari awal sudah tersedia untuk dikompensasikan di tahun 2017 yang mulia, tapi nilai rugi fiskal ini baru muncul dan dapat dikompensasikan dalam proses banding maupun di peninjauan kembali yang mulia. Selanjutnya penggugat juga menyampaikan beberapa dasar hukum yang terkait dengan ini perhitungan nilai rugi fiskal yang baru tersedia dalam proses banding ataupun peninjauan kembali, dan yang terakhir adalah beberapa putusan dari pengadilan pajak maupun Mahkamah Agung yang secara umum menunjukkan bahwa nilai rugi fiskal dapat diperhitungkan dalam menetapkan kewajiban perpajakan wajib pajak di level atau di keputusan SP2B maupun SP2BK. Untuk poin yang pertama yang mulia, terus ya untuk yang poin pertama yang mulia, secara sederhana tingkat yang mulia, jadi di tahun sengketa ini adalah tahun 17 yang mulia, jadi yang warna merah. Jadi ini ada nilai rugi fiskal yang hendak diajukan atau yang hendak diperhitungkan di tahun 2017 adalah sebesar 76 miliar yang mulia. Nah, 76 miliar ini berasal dari mana? Berasal dari nilai rugi fiskal tahun 2013 yang telah inkrah. Inkrahnya berdasarkan putusan peninjauan kembali yang mulia. Nah, dalam hal ini penggugat ingin membuktikan bahwa 420 lebih nilai rugi 420 ini memang tersedia di tahun 2017 yang mulia. Di next slide. Jadi nilai 420 ini pertama muncul berdasarkan putusan banding yang mulia untuk tahun pajak 2013, di mana itu diputuskan di 15 Februari 2018 yang menyatakan bahwa terdapat penghasilan itu fiskal atau rugi fiskal sebesar 420 miliar. Putusan banding ini dikuatkan kembali melalui putusan peninjauan kembali yang mulia di 4 Desember 2018. Hasilnya sama yang mulia, bahwa terdapat nilai rugi fiskal sebesar 420. Nah, atas nilai rugi fiskal 420 ini yang mulia, sebelumnya awalnya memang sudah diperhitungkan oleh pihak tergugat untuk tahun pajak 2018. Jadi pada saat tergugat menerbitkan SKPKB tahun 2018, nilai rugi fiskal 420 itu diperhitungkan yang mulia di tahun pajak 2018. Namun, atas SKPKB tersebut pada akhirnya dibatalkan. Jadi dibatalkan seluruhnya oleh pengadilan pajak maupun oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang mulia.
itu terbitnya di 16 Agustus, mohon maaf bukan terbit, diucapkan 16 Agustus 2023 yang mulia, di putusan bandingnya itu yang mulia, di mana nilai penghasilan itu tahun 2018 itu kembali menjadi rugi, sehingga apa, atas rugi tersebut yang 224 yang sebelumnya itu menggunakan 420 itu menjadi tidak digunakan di tahun 2018 yang mulia. Sehingga berdasarkan dari fakta ini, kembali lagi di tahun pajak 2012 dengan nilai rugi 420, maka itu tidak pernah digunakan sama sekali di tahun-tahun pajak yang lainnya yang mulia, termasuk di tahun pajak 2018 yang memang sebelumnya digunakan oleh tergugat. Tapi faktanya itu sudah dibatalkan oleh pihak pengadilan pajak Mahkamah Agung. Jadi sampai sini yang mulia, penggugat ingin menyampaikan bahwa yang pertama, fakta pertama adalah nilai rugi fiskal tahun 2013 tersedia sejak adanya putusan banding di 16 Agustus 2023 yang mulia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sejak 16 Agustus 2023 maka nilai rugi fiskal tahun 2013 menjadi inkrah dan bisa digunakan di selain tahun pajak 2018. Dalam hal ini yang diajukan oleh penggugat adalah di tahun pajak 2017 yang mulia. Selanjutnya, terkait dengan kronologi yang mulia, jadi yang tadi yang pertama adalah fakta bahwa itu memang nilai rugi fiskal ada dan nilai rugi fiskal itu baru muncul di 16 Agustus 2023. Yang kedua, kronologi terkait dengan tahun pajak akunya sendiri yang mulia, yang disengketakannya di tahun pajak 2017 yang mulia. Jadi untuk tahun pajak 2017 yang mulia itu bermula dari SPT PBH Badan yang disampaikan oleh pihak penggugatnya adalah rugi, statusnya rugi dan lebih bayar, ya, yaitu di tanggal 25 Juni. Kemudian di 20 Juli terbitlah surat perintah pemeriksaan SP2. Hasil dari SP2 mungkin yang nomor 3 itu sudah tadi penggugat sudah jelaskan yang terkait dengan tahun pajak 2013 yang mulia. Nah itu selanjutnya hasil dari SP2 adalah Pak SKPKB. Jadi yang atasnya adalah yang asalnya SPT rugi dan lebih bayar menjadi SKPKB di nomor 4 ini yang mulia. Nah, atas SKPKB-nya ini sejak awal tergugat belum memperhitungkan nilai rugi fiskal yang mulia. Padahal yang tadi di nilai rugi fiskal yang terbit terkait dengan putusan banding yang mulia yang warna hijau itu kan ada yang di tahun 2013 itu diterbit di 4 Desember 2018. Nah, jadi yang di tahun Juni 2019 ini belum diperhitungkan. Nah, penggugat tidak setuju, tapi bukan tidak setuju terkait dengan perhitungan nilai rugi fiskal yang mulia, ya, tapi tidak setuju dengan seluruh koreksinya, karena yang asalnya rugi lebih bayar menjadi KB kan yang mulia, jadi diajukan keberatan. Nah, petitum yang diajukan di keberatan adalah apa? Singkatnya petitumnya itu adalah apa? Kembali ke status semula yang mulia, yaitu apa? Rugi dan lebih bayar. Nah, dalam hal ini, dalam petitum yang diajukan penggugat di keberatan, itu tidak sama sekali tidak mencantumkan nilai rugi fiskal. Karena apa? Memang yang diminta adalah lebih bayar dan rugi yang mulia, sehingga memang penggugat tidak memperhitungkan. Lanjut yang mulia di keputusan keberatan yang nomor 6, di keputusan keberatan kembali lagi menolak seluruhnya keberatan, sehingga kembali lagi ke angka SKPKB dan tidak memperhitungkan nilai rugi fiskal. Nomor 6. Nomor 7, penggugat mengajukan banding, di mana di petitum bandingnya adalah kembali ke nilai rugi dan lebih bayar. Sehingga sama yang mulia, sama seperti yang keberatan, dalam hal ini dibanding, sama sekali memang tidak diajukan yang namanya nilai rugi fiskal yang mulia. Tidak diperhitungkan dalam petitumnya penggugat. Nah, kemudian terbitlah 10 Agustus 2023, terbitlah adanya putusan pengadilan pajak yang mulia, kemudian diikuti dengan adanya peninjauan kembali yang terbit di putusan peninjauan kembali tahun 2024 yang mulia. Nah, di sini seharusnya penggugat tidak masukkan yang mulia di tengah-tengah antara nomor 8 dan nomor 10 yang mulia. Itu kan setelah putusan pengadilan pajak seharusnya ada terbit SP2B, di mana SP2B itu yang akhirnya penggugat mengajukan permohonan, kemudian melakukan permohonan gugatan yang endingnya adalah disetujui untuk diperhitungkan di SP2B. Namun yang menjadi sengketa sekarang adalah di tahap SP2PK nilai rugi fiskal tersebut ternyata tidak diperhitungkan kembali yang mulia. Nah, jadi dari gambaran di sini yang mulia, di next slide-nya seharusnya ada uraian untuk masing-masing poinnya yang mulia. Cuma tadi sudah penggugat bacakan. Cuma dari timeline di sini yang mulia yang ingin penggugat sampaikan di sini adalah nilai rugi pertama, fakta pertama adalah apa? SPT yang disampaikan
itu ada lebih bayar dan rugi, di mana hal ini yang menyebabkan nilai rugi fiskal tersebut seakan-akan tidak pernah bisa dicantumkan atau menjadi dimohonkan dalam baik dalam keberatan banding yang mulia. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bila dikaitkan dari tadi yang sebelumnya yang mulia bahwa nilai rugi fiskal itu sendiri tahun pajak 2013 itu baru inkrah berdasarkan putusan ini pajak yang mulia 16 Agustus tahun 2023 itu yang mulia. Sehingga secara timeline, secara timing yang mulia tidak memungkinkan bagi penggugat, tidak ada opsi lain lagi bagi penggugat untuk dapat meminta diperhitungkan nilai rugi fiskal tersebut. Karena apa? Itu semua baru muncul di akhir yang mulia, di tahap-tahap terakhir, yaitu di banding akhir, itu setelah putusan juga yang mulia, bahkan nanti di peninjauan kembali yang mulia. Next. Next, ya di dasar hukum mungkin penggugat skip yang mulia karena mundur lagi. Ini sorry sebentar yang mulia. Baik, jadi yang di sini mulia yang lain-lainnya mungkin penggugat akan skip karena sudah berulang kali yang disampaikan yang mulia. Cuma yang ingin penggugat sampaikan di sini adalah semangat dari undang-undang KUP di sini adalah perhitungan nilai rugi fiskal ini tanpa menghilangkan hak wajib pajak yang mulia, dan Direktur Jenderal Pajak itu dapat memperhitungkan atau bukan dapat tapi akan di sini memperhitungkan dalam menetapkan kewajiban perpajakan. Jadi dari sini penggugat mau skip yang mulia terkait dasar hukumnya. Di sini juga ada contoh yang mulia terkait dengan bagaimana sih perhitungan yang terjadi kalau misalnya memang itu barusan ada di putusan banding ataupun putusan peninjauan kembali yang mulia. Cuma yang ingin penggugat soroti di sini yang mulia bahwa dalam proses yang terjadi, proses ini kan sudah cukup panjang yang mulia, itu berdasarkan dari sejak mulai dari SP2B, permohonan gugatan, dan kemudian peninjauan kembali atas putusannya, dan sekarang ini adalah gugatan lagi atas SP2TK yang mulia. Dalam proses tersebut yang mulia tempat tergugat sendiri yang menyatakan yang mulia, baik itu secara tertulis maupun lisan, dan yang di sini yang penggugat sampaikan ada yang secara tertulis. Tergugat menyatakan bahwa tergugat pada dasarnya tidak setuju bahwa nilai rugi fiskal itu diperhitungkan di SP2B karena mekanisme itu tidak pernah diatur dan lain sebagainya yang mulia. Dan tergugat menyatakan bahwa seharusnya nilai rugi fiskal tersebut kalau misalnya memang mau diperhitungkan, nilai rugi fiskal tersebut disampaikan dalam proses peninjauan kembali. Ini ada screenshotnya dari pernyataan dari tergugat yang mulia. Namun anjuran atau dalil tersebut yang mulia secara tingkat penggugat menyatakan bahwa dalil tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terjadi yang mulia. Karena apa? Dalam proses peninjauan kembali tergugat sendiri yang membantah, tergugat sendiri yang tidak menyampaikan dalam peninjauan kembali. Hasilnya apa yang mulia? Hasilnya adalah putusan peninjauan kembali pada akhirnya juga tidak memperhitungkan nilai rugi fiskal, dan di SP2PK yang diterbitkan oleh tergugat sendiri, tergugat juga tidak memperhitungkan nilai rugi fiskal yang mulia. Sehingga dari dasar hukum tadi yang mulia, sebelum yang poin terakhir penggugat ini tidak membahas yang mulia karena itu terkait dengan jurisprudensi. Tapi sebelum penggugat tutup yang mulia, jadi ada beberapa poin yang ingin penggugat sampaikan. Yang pertama adalah nilai rugi fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangannya adalah hak wajib pajak yang mulia, yang juga ini tidak bisa dihilangkan oleh tergugat. Yang kedua, dalam proses dalam hal nilai rugi fiskal itu muncul pada saat proses banding maupun peninjauan kembali, maka mekanisme yang memang disampaikan melalui undang-undang itu adalah apa? DJP menyampaikan nilai rugi fiskal tersebut kepada Badan Peralihan Pajak atau Mahkamah Agung. Itu yang poin kedua yang mulia. Yang ketiga, terdapat fakta bahwa tergugat sendiri menyadari, karena dalam proses perjalanan ini yang mulia, proses perjalanan penggugat mencari keadilan ini, tergugat menyadari dan menyatakan bahwa nilai rugi fiskal harusnya disampaikan ke Mahkamah Agung. Tapi fakta tersebut tapi faktanya tergugat tidak menyampaikan, bahkan menyangkal atau membantah nilai rugi fiskal tersebut. Dan yang terakhir yang mulia yang ingin penggugat sampaikan di sini adalah penggugat dalam gugatan yang ini yang mulia, dalam gugatan SP2TK, gugatan ini penggugat ingin sekali lagi memohon keadilan bahwa apabila perhitungan nilai rugi fiskal ini tidak dilakukan di SP2PK ini yang mulia, maka
tidak ada lagi opsi atau tidak ada lagi upaya yang bisa diajukan lagi oleh penggugat untuk dapat memperoleh haknya terkait dengan perhitungan nilai rugi fiskal yang mulia. Untuk nextnya di sini mungkin penggugat tidak sampaikan yang mulia, ini hanya sebagai referensi. Sekali lagi ini tidak berupaya untuk mempengaruhi independensi majelis hakim yang mulia, tapi di sini ada beberapa contoh terkait dengan beberapa putusan baik itu pengadilan pajak maupun PK yang mulia, yang intinya adalah mengabulkan atau menolak dari yang pihak DJP. Intinya itu adalah nilai rugi fiskal itu bisa diperhitungkan di SP2B maupun SP2PK yang mulia. Mungkin itu yang mulia, kurang lebihnya demikian yang mulia. Terima kasih banyak yang mulia. Baik, ini yang untuk tahun 2017 kan ada 2 SP2PK kan Pak ya? Benar yang mulia. Oke, yang kan ini karena yang mengajukan PK dua-duanya, dua pihak itu kan? Betul? Benar ya. Oke. Benar yang mulia. Jadi pada waktu penggugat mengajukan PK, penggugat menyampaikan yang mulia, dibantah oleh tergugat. Kemudian pada saat penggugat mengajukan peninjauan kembali, tergugat tidak menyampaikan yang mulia. Baik, intinya berarti kompensasinya seharusnya dari tahun 2013 ya. Benar. Tahun 2018 sudah dibatalkan, artinya maksimal hanya sampai tahun 2018 ya. Benar. Setelah 2018 sudah pasti tidak digunakan ya. Yes, benar yang mulia. Oke, berarti di 2017 ini. Iya. Nah, yang 2016-nya gimana? Ada pengaruhnya nggak? Baik, izin share screen sedikit yang tadi dari tabel yang mulia, mungkin lebih memudahkan yang mulia ya. Jadi dari tabel ini yang 2016 juga kan ada sengketa juga kan, SP2PK. Benar yang mulia. Jadi yang di tahun 2016 itu, mohon izin share screen yang mulia. Apakah sudah tampak yang mulia? Nah, ini yang mulia. Di tahun 2016 yang mulia, nilai rugi fiskalnya, mohon maaf, seharusnya berapa Pak? Yang ini yang mulia sudah tampak yang mulia. Nah, ini di tahun 2016 yang mulia, itu nilai rugi fiskal yang digunakan adalah dari tahun 2012 dan 2013 yang mulia. Tahun 2012 berapa? 105 miliar, 105.345. Di tahun 2013 itu ada 420 yang mulia, di mana 420 ini 65 digunakan di tahun 2016, 76 digunakan di tahun 2017 yang mulia. 2013 berapa miliar Pak? 2013 terdapat nilai rugi fiskalnya 420 miliar yang mulia. Di tahun 2016 ruginya berapa seharusnya? Rugi yang kompensasinya maksud majelis. Kompensasi yang digunakan 65 dan 105. Totalnya yang di bawah yang mulia 171 itu yang mulia. Oke. Jadi seharusnya kompensasi 171 ya. Di tahun 2016. Ya, 171 itu berarti dari tahun 2012 dulu ya. Benar. 100 berapa? 105. Sisanya dari tahun 2013. Nah, karena banyak. Kemudian 2013 itu sebagian juga digunakan di tahun 2017. Benar. 76 yang mulia. 76, berarti masih ada sisa juga kan? Masih berarti ada 278 yang mulia, yang sebelah kanan itu yang mulia. Hangus ya Pak ya? Hangus, betul yang mulia. Baik. Oke, baik, cukup Pak. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Oke. Tergugat ada yang mau disampaikan? Baik yang mulia, terima kasih. Perlu kami sampaikan pada yang mulia bahwa menurut kami dalil penggugat dalam perkara ini menunjukkan kurangnya ketelitian dan kecermatan khususnya dalam terkait kompensasi kerugian fiskal yang mulia. Pada saat proses keberatan maupun banding, penggugat tidak pernah secara konsisten mengajukan keberatan mengenai kompensasi kerugian tersebut. Bahkan ketika penggugat kalau itu. Iya, bahkan ketika penggugat mencoba menyengketakan kembali melalui PK yang mulia, upaya tersebut telah ditolak dan justru memperkuat putusan pengadilan pajak di tingkat banding di mana tidak mencantumkan kompensasi kerugian yang mulia. Pak, sewaktu SKPKB itu harusnya kewajiban tergugat Pak sebenarnya memperhitungkan kompensasi kerugian. Kenapa nggak dilakukan Pak? Benar yang mulia, tapi di keberatan pemohon banding juga tidak menyengketakan itu yang mulia.
Di keberatan pun Keberatan. harusnya tergugat juga loh, Pak. Gimana yang mulia? Mohon Di izin. keberatan juga harusnya tergugat juga memperhitungkan. Ya faktanya pada saat banding pun tergugat tidak menceritakan juga yang mulia. Bahkan di peninjauan PK, pengajuan peninjauan PK, penggugat ini mengajukan sengketa terkait kompensasi yang mulia. Jadi di Hmm, kasus yang ini yang mulia, pada kasus perkara aku ini, kami hanya untuk pembuatan SP2BK itu berdasarkan hasil putusan peninjauan kembali dari oke, Mahkamah Agung yang mulia. oke, baik, Pak. Ini dari putusan pengadilan Mahkamah Agung. Begitu Kalau yang mulia. majelis sudah jelas nih sidang berikutnya mau closing atau hari ini aja dicukupkan tergugat Closing aja yang mulia. closing ya. Baik. Ya. Penggugat begitu ya, Ya, baik yang mulia. Ibu. Baik, penggugat ada yang mau sampaikan lagi? Sedikit yang mulia, sedikit, jadi menanggapi sedikit tadi yang Nggak usah, kalau tadi nggak usah ditanggapi Pak, langsung di pendapat akhir aja. baik, terima kasih yang mulia, baik. Ya, jadi sidang berikutnya, sidang ditunda ke tanggal 24 September ya, 2025, agendanya penyampaian pendapat akhir, dan sidang hari ini ditutup. Terima kasih yang mulia. Terima kasih ya.